warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Malia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, dan sekarang saya akan memenuhi tugas mata kuliah konseling format klasikal, yaitu membuat video praktek pembuatan pemberian layanan informasi konseling format klasikal. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya, wah semangat banget nih hari ini. Oh ya, ini sekarang ibu lagi di kelas 10 OTKP. Nah, di sini isinya semuanya bidadari-bidadari semua ya. Iya, cantik-cantik banget. Ada satu nih, satu pangeran nih, ada satu cowok nih di sini. Halo. Oh ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita sayang dulu nih, berarti kita kenalan dulu ya. Oke, halo. Masih pagi ya, masih semangat ya. Oke, perkenalkan, nama ibu adalah Rinda Malia. Ibu merupakan mahasiswi dari salah satu kampus di Jakarta, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Kalian tahu nggak Universitas Indraprasta PGRI itu yang disebut Unindra? Nggak tahu ya, soalnya mungkin memang Unindra berada di Jakarta, dan sekarang kita lagi ada di Pandeglang. Mungkin jauh ya, nanti mungkin kalau misalkan kalian sudah dewasa, sudah lulus, dan kalian merantau ke Jakarta, mungkin kalian bakalan tahu Unindra itu kampusnya di mana, Unindra itu kampusnya gimana sih gitu. Nanti kalian bakal tahu. Oke, baik anak-anak. Jadi setelah ibu perkenalan nih, ibu kan udah perkenalan nih, berarti kita udah sayang dong. Udah sayang? Udah sayang ya. Oke, sekarang gantian ya, gantian giliran kalian juga nih yang perkenalan. Nah, di sini ibu akan presensi. Jadi ketika ibu memanggil kalian angkat tangan dan sebutkan hadir ya. Oke, baik. Presensi terlebih dahulu ya. Anissa, ada ya? Halo Anissa, cantik banget. Ayu Sulastri, ada? Halo Ayu. Ani Lismawati, Ani Lismawati ada? Halo Ani. Oke, baik, selanjutnya Dini Azahara. Halo Dini, ada ya? Dira Darmawangsa. Dira ada? Dira lagi sakit ya. Baik, Dira lagi sakit ya anak-anak. Fazriansa. Halo Fajri, cowok terganteng di sini, raja-rajanya di sini. Halo Fajri ya. Jihan Lestari. Halo Jihan. Eva Nuraini. Eva ada ya. Selanjutnya Nunung Andini ada? Nunung ya. Ratna Oktavia. Halo Ratna. Susi Oktavia. Wah, sekarang banyak yang ini ya, lahir di bulan Oktober. Halo Susi. Nesya Siregar. Oh, Nesya ada. Halo Nesya. Wanda Salsabila. Oh, Wanda. Yana Elsa. Oke, sudah ya teman anak-anak. Sekarang ibu sudah tahu nih nama-nama kalian. Ibu sekarang udah mengenal kalian, meskipun mungkin memang kalau misalkan untuk yang cewek ibu belum hafal banget. Tapi kalau misalkan untuk cowok, Fajri pastinya ibu hafal banget, dikatakan ini salah satu cowok di sini.
Jadi pastinya ibu apal banget rajanya di sini. Jadi raja itu dikelilingi bidadari-bidadari di sini. Oke, baik. Sebelum kita memulai untuk aktivitas selanjutnya, di sini kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar semua aktivitas kita selalu lancar, diberikan kesehatan sama Allah. Jadi untuk kita berdoa, boleh Pak Jiri untuk memimpin doanya. Ketua kelasnya siapa di sini? Oh, betul lah Pak Jiri. Baik Pak Jiri, boleh dipimpin untuk berdoa. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kalian tahu ibu di sini untuk apa? Ibu di sini mau ngapain? Kalian tahu nggak? Ya tahu ya. Nah, baik anak-anak. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu juga. Oke. Nah, jadi di sini kita akan melakukan salah satu layanan yang dimana layanan ini adalah layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan informasi anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Coba, layanan informasi, kalian pernah dengar gak sih? Mungkin kalian pernah belajar sebelumnya? Ya, tidak pernah ya. Jadi tujuan dan layanan informasi itu sendiri ialah dikuasainya informasi tertentu untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Nah, jika kita layanan informasi itu sendiri adalah layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu agar nantinya terhindar dari kondisi yang negatif akibat ketidaktahuan kita dan kurangnya informasi yang kita dapat. Maka dari itu kita melakukan layanan informasi ini. Nah, baik anak-anak, di sini ibu akan menayangkan PowerPoint tentang emosi. Kalian simak terlebih dahulu, dan ibu juga akan memberikan suatu contoh video tentang emosi itu seperti apa, emosi negatif apa saja. Kalian simak video dari PowerPoint yang ibu akan tayangkan. Nanti ibu setelah menayangkan PowerPoint ini dari video ini, nanti ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok untuk ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi kalian mohon disimak dan mohon dicermati PowerPoint dan video yang akan ibu tayangkan. Emosi. Emosi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Artinya, arti kata ini menyirat bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi itu berkaitan dengan perubahan fisiologis, berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Itu menurut Prawistasari 1995. Memang paling susah itu yaitu mengatur yang namanya emosi. Emosi itu kadang kita tidak bisa terkontrol. Emosi berarti perasaan yang kuat akan sesuatu dan perasaan yang menyenangkan atau sangat mengganggu, atau seperti halnya kita lagi sedih, itu pun emosi kita dan marah dan lain-lainnya seperti itu. Nah, emosi-emosi yang bernilai negatif misalnya sedih, marah, cemas, tersinggung, jijik, muak, prasangka takut, curiga, dan sejenisnya. Itu adalah emosi-emosi yang bernilai yang sangat negatif. Nah, emosi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu namanya itu emosi primer. Rasa marah,
angry, rasa takut, fear, ada sedih, sadness, bukan sad boy ya, bukan Fajar sad boy. Jadi sedih, sadness, senang, terkejut, jijik, dan sebal. Dan emosi yang kedua yaitu emosi sekunder, meliputi semua variasi dan campuran berbagai emosi yang bervariasi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, serta berkembang secara bertahap sesuai tingkat kedewasaan kognitif. Jadi emosi sekunder ini adalah emosi yang meliputi semua variasi. Nah, otak dan emosi kedua cerebral hemisphere ini, di sini kita mempunyai dua bagian otak, yaitu ada otak sisi kanan dan otak sisi kiri. Nah, kedua otak itu berfungsinya beda-beda ya anak-anak. Jadi pada sisi otak kanan, bagian yang mengenal ekspresi emosi ada memproses perasaan emosi. Dan pada sisi otak kiri, bagian yang aktif memproses makna emosional. Jadi setiap otak itu berbeda. Emosi dan gender. Pria itu lebih emosional dibanding dengan wanita. Betul apa betul? Betul ya. Di sini cowoknya cuma satu, berarti kamu ngalah. Oke. Nah, wanita akan lebih mudah marah jika diacuhkan, sedangkan pria akan marah apabila barang yang disayangi dirusak. Nah, jadi wanita itu kalau misalkan diacuhkan itu pasti bakal marah. Tapi kalau misalkan cowok ketika mereka punya sesuatu terus kita rusak, ya mereka bakal langsung marah. Beda kalau misalkan cowok diacuhkan, ya cowok ya ngerasa biasa aja. Seperti itu. Keinginan wanita lebih besar untuk mengekspresikan perasaannya daripada pria. Betul apa betul lagi ceweknya, wanitanya di sini? Betul ya. Oke. Wanita lebih dapat menyembunyikan perasaannya sedangkan pria tidak. Seperti itu, anak-anak? Pernah gak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget atau sedih banget? Terus orang bilang ke lo, udahlah gak usah sedih, nanti juga lewat. Atau orang bilang ke lo untuk tenang aja, gak usah dikhawatirin. Padahal semakin lo usaha untuk melawan emosi negatif yang lo rasain, emosi-emosi itu malah semakin menjadi-jadi. Ketika lo sedih, semakin lo melawan sedih dan bilang ke diri lo untuk gak sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh kepala kita untuk tidak overthinking, malah semakin kepikiran. Dan pada akhirnya banyak juga dari kita yang memilih untuk seneng-seneng, nyari pelarian buat diri lo sendiri dengan tidur gitu ya. Makan yang banyak, minum alkohol, ngerokok, main sama temen ke mall, dan lain sebagainya. Intinya pelarian biar kita bisa happy atau biar kita nggak sedih. Sayangnya, semua cara yang dilakukan itu juga nggak berhasil bikin emosi negatif kita hilang. Sehabis aktivitas yang kita lakuin, ternyata perasaannya tetap sama gitu. Entah itu sedih, kesel, marah, atau cemas. Well, kalau lo pernah merasa di posisi tadi dan ngerasa persis banget kayak gitu, itu emang hal yang wajar banget dan dialami oleh banyak banget orang. Cuman, mungkin memang cara penanganan dari kebanyakan orang juga kurang tepat. Banyak dari kita yang ketika mengalami emosi negatif, itu emosinya nggak diterima, dilawan gitu. Atau kita langsung nyoba nyari pelarian supaya nggak ngerasain emosi itu gitu. Padahal emosi itu sebenarnya nggak bisa kita gituin. Semakin dilawan, emosi bakalan semakin kuat. Makanya, kalau menurut gua, cara terbaik untuk menanggapi emosi negatif adalah bukan dengan melawannya, bukan dengan mencoba menghilangkannya, tapi justru sebaliknya, yaitu dengan disadari dan ya udah diterima aja gitu. Nah, di video ini gua bakal ngebantu lo biar lo bisa menerima semua emosi negatif yang lo rasain. Gue bakal jelasin cara buat menerima emosinya dan juga manfaat yang bakal lo dapat dari sana. So, apa sih maksud dari menerima emosi? Sebenarnya menerima emosi itu sesederhana lo menyadari dan lo mengakui ke diri lo sendiri bahwa lo lagi merasakan emosi tersebut. Lo menyadari bahwa kalau misalnya lo lagi marah, lo lagi marah. Kalau lagi sedih, lo lagi sedih. Kalau malu, malu gitu. Kalau takut, ya takut. Dan setelah lo menyadarinya, lo membiarkannya. Dan lo menerima aja, emosi itu datang. Nah, menerima di sini maksudnya adalah lo gak berusaha untuk melawan atau menghilangkan emosi yang lo rasain. Kalau marah ya udah marah, kalau sedih ya udah sedih.
Di pikiran lo itu nggak ada, gue nggak boleh sedih, atau gue nggak boleh cemas sekarang. Jadi ya udah diterima gitu, diterima aja. Contohnya gini, misal teman kerja kita bikin kita kesel karena dia gak ngelakuin kerjaan dengan baik. Pas kita kesel, kita tuh nggak kayak gue nggak boleh kesel ke teman kerja gue, dan nggak juga kayak misalnya gue harus fokus ke kerjaan, nggak boleh kesel. Tapi ya udah, kalau kita menerima emosinya, kita sadar bahwa kita kesel. Dan kita tahu kenapa kita kesel, tapi ya udah gitu, nggak ditolak, nggak, aduh gue nggak boleh kesel gitu. Tapi ya udah, dijalani dan diterima aja. Maksudnya diterima tuh kayak gitu. Nah mungkin beberapa dari lo bertanya, kenapa sih emosi harus diterima? Emang nggak boleh kalau kita nyobain nahan atau ngontrol emosi? Nah ini penting nih jawabannya. Emosi itu penting untuk diterima karena emosi itu otomatis. Jadi nggak bisa kita kontrol. Jadi semua usaha kita ya untuk mencoba mengontrol sesuatu yang otomatis itu bakal bikin kita semakin stres gitu. Sama kayak yang udah gue jelasin di video apa itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu. Dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak. Dan basically hormon-hormon itu nggak bisa kita kontrol gitu. Coba deh, sekarang lo misal lagi happy gitu ya. Gue suruh lo untuk jadi sedih sekarang juga. Atau gue suruh lo untuk kaget sekarang juga. Atau gue nyuruh lo untuk merasakan emosi senang sekarang juga. Susah gitu kalau misalnya kayak gitu. Mengontrol dan memunculkan emosi itu sulit. Bahkan bisa jadi nggak bisa dilakuin begitu aja. Dan ini sama kayak diri lo kalau lo mencoba membuat diri lo senang pas lo lagi ngerasa sedih. Atau pas lo lagi nyoba untuk nyuruh diri lo buat gak cemas pas lo lagi overthinking. Ini tuh susah banget karena emosi itu adalah hal yang otomatis terjadi di otak lo. Nggak bisa lo kontrol itu gitu. Bahkan kalau lo mencoba mengontrol itu, efeknya biasanya akan kontradiktif. Maksudnya gimana? Ketika lo sedih dan lo bilang ke diri lo untuk gak sedih, biasanya lo malah jadi makin nangis. Kenapa? Karena emosinya gak diterima, tapi dilawan dan dipikirin terus. Jadinya gimana? Jadinya ya malah makin menjadi-jadi emosinya. Nah karena emosi ini otomatis dan gak bisa kita kontrol, maka untuk menanggapi yang gak bisa kita kontrol ya udah diterima aja gitu. Mencoba mengontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol itu hanya akan membuat kita stres. Jadi dibandingkan emosinya dicoba dikontrol, dilawan atau diredam, ya udah emosinya dinikmati aja dan diterima aja. Coba dulu deh. Gue yakin banget hidup lo bakal jauh lebih tenang ketika lo bisa menerima semua emosi yang lo rasain. Mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan bisa jadi nanti lo bakal bisa tuh memanfaatkan emosi yang lo rasain untuk berkarya. Kalau emang misal lo lagi ngerasa sedih, ya udah, lo bisa nikmati kesedihannya dan membuat cerpen misalnya dengan tema sedih. Kalau lagi marah, ya udah, nikmati marahnya. Mungkin lo bisa bikin puisi atau esai tentang kemarahan lo. Kalau lagi seneng, ya udah juga, mungkin lo bisa bikin musik dengan tema-tema seneng. Jadi emosi itu nggak usah dilawan sebenarnya, cukup diterima aja. Itu alasan yang utama. Karena apa? Karena emosi gak bisa dikontrol. Tapi muncul pertanyaan lagi, emang gimana caranya supaya bisa menerima emosi? Pertama, lo coba sadari, kapan aja sih lo lagi berusaha untuk menyingkirkan atau menghindari emosi tertentu? Gimana caranya? Lo perhatiin tuh sensasi apa aja yang lo rasain. Kalau lagi sedih, lo suka ngerasa gak bahwa lo gak boleh sedih? Atau kalau lo lagi happy, lo suka ngerasa gak sih bahwa lo gak boleh happy? Nah, coba lo sadari aja diri lo ketika sedang ngelakuin hal ini. Dan coba minimalisir itu. Ingat, emosi itu otomatis. Jadi ya udah, dirasain aja, disadari aja, dan diterima aja. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mengubah persepsi lo terhadap emosi. Ingat bahwa gak ada emosi yang bagus atau jelek. Emosi negatif bukan berarti jelek buat lo. Coba minimalisir pikiran bahwa emosi negatif itu buruk, ngeganggu, atau nggak nyaman. Ingat bahwa emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita yang bikin kita ngerasain hal tertentu. Udah cuman itu aja. Dengan menyadari bahwa setiap emosi itu netral dan cuman reaksi kimia di otak kita aja, kita jadinya bisa sadar dengan emosi yang lagi kita rasain. Dan lo juga gak jadi ngejudge jelek diri lo sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih tenang. Yang ketiga, lo harus sadar bahwa emosi itu cuman muncul sementara. Ingat bahwa emosi itu cuman sebentar munculnya. Terus bisa jadi nanti hilang atau ngeganti-ganti lagi gitu. Jadi nggak perlu dicoba cepet dihilangin, cukup lo rasain dan lo terima aja. Karena apa? Karena nanti juga emosinya pergi atau mungkin balik lagi gitu. Balik lagi ke yang tadi, emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak. Yang nanti ketika lo mengalami pengalaman lain, reaksinya akan berubah secara otomatis. So, santuy aja,
nikmati emosi yang lo rasain dan dibandingkan dilawan atau ditunggu emosinya untuk hilang, ya udah manfaatin aja untuk sesuatu yang berguna buat lo. Kayak yang gue bilang tadi, kalau lagi happy mungkin lo bisa manfaatin emosi itu buat ngerjain kerjaan yang sempat ketunda. Atau kalau lagi happy mungkin lo bisa ngajak gebetan atau teman-teman lama lo buat ngumpul dan nongkrong gitu. Kalau lagi sedih, lo bisa manfaatin emosinya buat evaluasi diri lo selama sebulan atau setahun ini gitu. Banyaklah hal yang lo bisa lakuin untuk memanfaatkan emosi yang lo rasain. So, emosi apapun yang lo rasain, let it flow ae, santuy ae, gak perlu dicoba untuk diubah, gak perlu dicoba untuk dibuang, gak perlu dicoba untuk dihindarin gitu ya. Nah, kalau lo ngerasa bahwa video ini bermanfaat, lo bisa pantengin terus channel 1%, karena kita akan buat video lainnya yang berkaitan dengan emosi, yang pastinya juga akan insightful buat lo. Lo bisa tonton playlist tentang emosi dan berbagai video lain yang menarik yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Oke? Gue berharap video ini bermanfaat buat lo, supaya lo bisa menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks. Oke anak-anak, tadi sudah ditayangkan video dan materi tentang emosi, dan di sini ibu akan membagi tugas. Jadi ibu akan membagi beberapa kelompok. Jadi tugas kalian yaitu setiap kelompoknya kalian tulis di salah satu lembar kertas kosong seperti ini untuk masing-masing kelompok. Jadi apa yang tadi kalian lihat tentang emosi, kalian simpulkan di dalam kertas ini, dan kalian tuliskan beberapa contoh dan bagaimana cara kalian untuk menanggapi emosi yang negatif dan positif. Dari kalian, setiap masing-masing kelompok kalian maju ke depan, kalian presentasikan hasil kelompok kalian. Setelah itu kalian sesi tanya jawab dengan kelompok yang lain. Setelah itu kelompok selanjutnya boleh disambung. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Alhamdulillah teman-teman, untuk kegiatan belajar kali ini cukup sampai di sini saja kesimpulannya. Semoga ketika kalian sedang merasa emosi, kalian harus dapat mengontrol emosi kalian sendiri. Nah, sebelumnya ibu mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.